Halo bestiku, kembali lagi di channel Daily Bunda Peti. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan penting buat kalian para peternak jangkrik, yaitu cara memberikan pakan yang efektif agar jangkrik cepat besar, bobotnya padat, cepat panen, dan pastinya hemat biaya. Jika kalian ingin tahu bagaimana caranya, tonton video ini sampai selesai ya. Banyak di antara kita mungkin bertanya-tanya kenapa jangkrik yang kita pelihara tidak tumbuh besar seperti yang diharapkan. Padahal jangkrik yang tumbuh cepat dan bobotnya besar sangat menguntungkan, terutama kalau kalian menjual sebagai pakan hewan ternak atau untuk dijadikan umpan pancing. Pertumbuhan jangkrik yang lambat seringkali disebabkan oleh faktor pakan. Pakan yang tidak seimbang bisa memperlambat pertumbuhan, membuat jangkrik lemas, bahkan menyebabkan kematian di kandang. Jadi penting sekali untuk memberikan pakan yang tidak hanya bernutrisi, tapi juga tepat takarannya agar jangkrik bisa tumbuh optimal dan siap dipanen dalam waktu singkat. Sebenarnya pakan jangkrik itu tidak terlalu rumit, tapi harus memperhatikan keseimbangan nutrisinya ya. Jangkrik butuh pakan yang kaya protein dan serat. Beberapa pakan utama yang bisa kita berikan diantara lain adalah dedak atau bekatul. Pakan ini sangat umum diberikan karena mudah didapatkan dan murah. Dedak mengandung cukup protein untuk mendukung pertumbuhan jangkrik. 2. Pelet ayam. Pelet yang biasanya digunakan untuk ayam broiler ini juga bisa menjadi pilihan ya. Harganya relatif terjangkau dan kandungan nutrisinya cukup baik untuk jangkrik. 3. Sayuran hijau, misalnya daun pepaya, daun singkong, atau sawi. Sayuran ini mengandung air yang penting untuk menjaga kelembapan tubuh jangkrik. 4. Buah-buahan. Pepaya dan pisang matang juga bisa diberikan untuk tambahan nutrisi dan menjaga asupan vitamin bagi jangkrik. Dengan pakan-pakan ini, jangkrik bisa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dengan cepat. Lebih baik lagi jika kalian bisa memanfaatkan sisa-sisa makanan rumah tangga atau tanaman liar seperti daun-daun singkong yang tumbuh di sekitar. Jadi biaya pakan bisa lebih ditekan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, kalian juga bisa memberikan variasi pakan tambahan, misalnya jagung giling atau tepung ikan. Kandungan proteinnya sangat tinggi sehingga bisa membantu meningkatkan bobot jangkrik dengan lebih cepat. Pakan tambahan ini sebaiknya diberikan secara berkala ya. Misalnya setiap 2 hari sekali agar jangkrik tidak bosan dengan menu yang monoton. Jangan lupa juga untuk memberikan pakan dengan tekstur yang tepat. Pakan kering seperti dedak harus dicampur dengan sedikit air atau diberikan bersamaan dengan pakan basah seperti sayuran agar jangkrik lebih mudah memakannya. Ini penting juga supaya jangkrik tidak mengalami dehidrasi dan tetap mendapatkan asupan cairan yang cukup. Satu hal yang tak kalah penting adalah teknik pemberian pakan. Memberi pakan terlalu banyak sekaligus seringkali membuat sebagian besar pakan terbuang percuma. Idealnya kita memberikan pakan sedikit demi sedikit tapi sering. Misalnya pagi hari kita berikan pakan hijau seperti daun singkong atau pepaya. Lalu malam harinya kita berikan pakan kering seperti dedak atau pelet ayam. Kenapa sih harus dilakukan seperti ini? Karena jangkrik aktif di malam hari. Jadi pemberian pakan yang tinggi protein seperti pelet lebih efektif saat malam. Sementara itu, sayuran segar di siang hari membantu menjaga kelembapan tubuh jangkrik. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghemat pakan, tapi juga memastikan jangkrik selalu mendapatkan asupan yang tepat.
Nah, sekarang kita masuk ke tips menghemat biaya pakan. Salah satu caranya adalah dengan memproduksi pakan sendiri. Misalnya, kalian bisa membuat pakan fermentasi dari bahan-bahan murah seperti sisa makanan, dedak, dan kulit buah. Proses fermentasi ini akan meningkatkan nilai gizi dari bahan-bahan tersebut, sehingga jangkrik akan tetap mendapatkan nutrisi yang optimal meskipun biaya pakan jauh lebih murah. Selain itu, penting juga untuk mencari sumber pakan alternatif. Misalnya, kalian bisa mengumpulkan daun pepaya atau daun singkong di sekitar rumah. Daun-daun ini biasanya tumbuh liar dan tidak memerlukan biaya sama sekali. Kalau kalian mau lebih hemat lagi, bisa menanam sendiri sayuran hijau seperti kangkung atau sawi di sekitar kandang jangkrik. Dengan begitu, kalian tidak perlu membeli pakan hijau lagi. Kalian juga bisa membeli pakan dalam jumlah besar atau bekerja sama dengan peternak lain untuk membeli secara partai besar. Ini biasanya lebih murah dibandingkan membeli pakan dalam jumlah kecil atau eceran. Jangan lupa, pakan yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi kebersihan kandang. Kandang yang kotor dan lembab bisa menyebabkan pakan menjadi cepat busuk atau tidak termakan. Untuk itu, kita perlu menjaga kebersihan kandang dengan membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak termakan setiap harinya. Sisa pakan yang menumpuk bisa menjadi sarang bakteri dan jamur yang berbahaya bagi jangkrik. Jadi, selalu pastikan kandang tetap kering dan bersih untuk menjaga kesehatan jangkrik serta memaksimalkan penggunaan pakan yang sudah diberikan. Jika kalian sudah menerapkan pola pakan dan perawatan yang baik, biasanya dalam 25-30 hari jangkrik sudah siap dipanen. Selama periode ini, kita bisa memantau pertumbuhan jangkrik secara berkala. Cara yang paling mudah adalah dengan menimbang beberapa jangkrik setiap minggu untuk melihat apakah beratnya bertambah dengan baik. Selain itu, perhatikan juga perilaku si jangkrik. Jika mereka tampak aktif dan nafsu makannya baik, itu pertanda bahwa mereka tumbuh sehat. Sebaliknya, jika banyak jangkrik yang mati atau tampak lemas, mungkin ada masalah dengan pakan atau kondisi kandangnya yang perlu segera diperbaiki. Nah, itu dia tips lengkap dari kami tentang bagaimana memberikan pakan yang tepat agar jangkrik cepat besar, bobotnya padat, cepat panen, dan tentunya hemat biaya. Semoga informasi ini bisa membantu kalian yang sedang beternak jangkrik atau baru mau memulai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar ya. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you! If the sun refused to shine, baby, would I still